Halo, selamat datang. Kita lagi nunggu Dokter Andreas ya. Oke, ternyata sudah ada. Kita lagi coba konekin ke Dokter Andreas. Halo dokter. Halo. Halo dokter, apa kabar dok? Baik. Dokter lagi di mana dok? Pakaiannya pakaian kerja ya? Ya. Oh iya. Oke. Di dokter menyempatkan waktu nih teman-teman buat kita. Kita bakal ngobrol bareng tentang cedera ACL dok ya? Ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, kita hari ini, sore ini, satu jam ke depan ya dok, kalau dokter ada waktu, kita bakal ngobrol tentang ACL, kita juga bakal diskusi sama teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan boleh langsung klik di komennya, nanti kita diskusi bareng sama dokter Andreas. Oke. Coba bikin komen. Oke. Banyak banget dok teman-teman yang penasaran bahkan mau nonton ini tentang cedera ACL. Kan kita kan udah tahu kebanyakan mungkin teman-teman luar sana cedera ACL dan belum dioperasi. Ada banyak yang nanya dok, apakah harus dioperasi, apakah tidak, bagaimana, apakah bisa sembuh, seperti itu. Oke. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih dok. Buat teman-teman juga biar tahu sebenarnya bagaimana dok mekanisme cedera ACL itu. Oke, mungkin yang kita perlu tahu ACL itu apa dulu ya? Oke. Ini saya ada model ya, jadi bisa. Oh ya. Ini adalah model lutut, ya mungkin cukup kelihatan ya. Ini terdiri dari tulang paha, yang ini tulang keringnya, dan ini tulang betis istilahnya kalau bahasa awamnya. Jadi kalau ini begini, ya ini adalah kaki lutut kanan ya, lutut kanan. Nah ini burung lutut kita akan buka, kita bisa lihat inilah ACL-nya. Ya. Oh di dalam situ dok ya? Di dalam sini, jadi yang mengikat antara atas tulang paha dengan tulang kering. Ini adalah ACL-nya. Kemudian ini kita lihat yang seperti ini adalah meniskus. Ya. Yang putih itu ya dok ya? Ya, ini meniskusnya. Ya, bantalan antara atas sama bawah. Ya. Jadi ACL itu kita lihat dia menghubungkan atas sama bawah, dia mencegah gerakan tulang kering lepas ke depan karena ditahan oleh ini ya. Nah sekarang bagaimana dia bisa putus atau lau? Kita lihat di sini misalkan ini ketarik ke depan, ya. Oke. Halo, dokter. Dokter, apakah handphonenya ke mute, dok? Dok? Dokter, suaranya nggak ada ya? Halo? Dokter, bisa dengar suara saya nggak, dok? Di kita ke mute, dok. Nggak ada suaranya ya?
Sebentar. Sepertinya ke-mute. Kalau teman-teman gimana? Bisa dengar suara saya nggak? Yang di sini. Kalau suara dokternya saya nggak dengar. Oke, kita masih tunggu jaringannya ya teman-teman. Ada, oke. Dokter Andreasnya live dulu, nanti sebentar lagi masuk ke sini. Mungkin kita bakal request lagi Dokter Andreasnya. Kesalahan teknis ya, sering terjadi sekarang-sekarang ini. Oke, teman-teman tadi Dokter Andreas jelasin pakai miniatur lutut gimana ICL itu dan fungsinya apa. Terakhir kita dapat info, tapi kita tunggu lagi karena suara Dokter Andreas belum kedengeran. Oke. Kita masih tunggu Dokter Andreas ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang baru gabung, boleh nanti kalau ada pertanyaan langsung disisipkan di kolom komentar ya. Kita terhubung lagi sama Dokter Andreas. Oke, halo dok. Udah bisa kedengeran? Ya, udah kedengeran dok. Ya. Oke, perlu diulang nggak tadi mekanismenya? Tadi terakhir saya dengarnya sampai letak ICL-nya. Oke, jadi gini, ACL itu di tengah-tengah, yang tadi gini. Jadi yang terjadi itu yang paling sering adalah pada lututnya bengkok ke dalam, jadi, ya, dan kaki kita muter keluar. Jadi, yang bawahnya terputar dok ya? Jadi dia putus. Oh, oke. Iya, maksudnya terputar itu bisa juga gini, kaki kita waktu kita, aduh hilang lagi ya. Halo? Belum ada itunya dok. Belum ada. Nah sudah. Jaringannya sepertinya nih. Oke dokter. Silakan dok. Sudah jelas. Halo? Wah ini teman-teman sinyalnya kurang bersahabat ya. Kita nggak dengar suara dokter lagi nih. Nggak kedengaran lagi dok. Apakah ke-mute ya? Oke, dokter, suaranya hilang lagi. Iya, suaranya hilang lagi. Coba gimana kalau kita tunggu dulu teman-teman ya, kita tunggu jaringannya. Sepertinya ke-mute lagi nih. Oke, tunggu dulu. Oke, selamat datang yang baru gabung. Sepertinya kita ada masalah di gangguan jaringan sama Dokter Andreas. Kita kembali tunggu dokternya, karena cuma beberapa menit saja sudah hilang lagi. Oke, saya coba masuk lagi dengan Dokter Andreas. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Telkomsel sepertinya gangguan ini sama IndiHome. Oke. Kita tunggu lagi. Oke, kita coba masuk lagi sama Dokter Andreas. Semoga bisa jaringannya. Karena materi hari ini seru banget, langsung dijelaskan sama Dokter Andreas bagaimana ICL itu ya. Ya, oke. Oke, halo dok. Ganti jaringannya. Oh iya. Oke.
Mari dok, silakan. Ya, jadi yang seperti tadi ya, udah jelas. Kira-kira penyebabnya karena kita pada waktu mendarat, posisi lutut kita entah terlalu ke dalam atau keluar, dibandingin dengan putaran dari telapak kaki kita. Dalam hal ini bisa juga badan kita yang muter, telapak kaki kita tetap terpaku, badan kita yang muter, jadi lepas gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini contohnya ya, ini contoh tulang yang tidak ada ACL-nya, jadi dia akan bisa gini, tarik depan, ya. Itu yang terjadi kalau kita ada rupture ACL. Kalau misalkan ACL-nya putus dan tidak dilakukan apa-apa gitu dok ya? Tadi sangat mobile tadi ya? Jadi unstable istilahnya, jadi tidak stabil. Kembali ke pertanyaannya tadi, apakah harus semuanya dioperasi? Ya jawabannya tidak juga. Ya, kalau misalkan kita lihat lagi kembali ini, dia ini ada yang di dalam yang putus, tapi kalau kita punya otot luar yang memegangnya kuat, dia tetap akan stabil. Itu yang nomor satu. Dan tergantung juga kebutuhan kita masing-masing. Apakah kita olahraga yang berat, kontak sport, dan yang memerlukan kestabilan yang cukup, ya kadang-kadang kita perlu sampai operasi. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu untuk pekerjaan tertentu dok? Apakah harus dioperasi atau tidak tadi gitu ya? Ya, betul. Kalau misalkan dia seorang atlet, memang lebih banyak disarankan untuk operasi. Karena untuk memperbaiki performanya. Tapi kalau kebetulan pekerjaannya tidak, itu hanya sebagai olahraga rekreasional, ya kadang-kadang kita tanpa dioperasi hanya dengan fisioterapi, latihan kekuatan otot bisa mengimbangi putusnya ACL tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ACL itu tidak harus dioperasi. Ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang mana harus dioperasi, yang mana harus tidak. Tentunya dengan konsultasi dengan dokter juga ya dok, akan lebih bagus seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan seputar ACL, tentang cederanya atau tentang keluhannya boleh langsung di komen. Saya lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman di Kalimantan Selatan untuk mengoperasi ACL sendiri dok bagaimana? Semakin tahun apakah semakin meningkat atau seperti apa dok? Ya, sekarang ini makin meningkat karena ya saya lihat kan kesadaran masyarakat untuk olahraga itu semakin besar. Ya. Jadi orang sekarang kita bisa lihat di mana-mana orang suka untuk olahraga, untuk lari, untuk sepeda, untuk basket, untuk olahraga-olahraga lain. Itu yang nomor satu. Dan yang kedua juga ada dukungan dari istilahnya dari pelatih-pelatih yang sudah semakin mengerti pentingnya performa dari atletnya, sehingga jadi banyak juga yang dikonsulkan dari pelatih-pelatih untuk memperbaiki ACL-nya, untuk memperbaiki performa itu. Itu jadi sih yang beriringan dengan keilmuan dok ya, keilmuan teman-teman olahraga. Masyarakat makin aware, mereka juga makin banyak yang yang datang untuk konsultasi. Ada pertanyaan dok dari Pramundita. Apakah ada indikasi operasinya dok untuk ACL? Indikasi-indikasi tertentu? Ya, pertama-tama kita lihat dulu. Kalau untuk operasi ACL sendiri, kita selalu mengembalikan ke pasiennya. Apa yang ingin dicapai oleh pasien? Ya, misalkan pasiennya bilang, saya ACL rupture, kemudian saya ingin kembali sport dan kembali untuk mencapai target tertentu, ya. Kita akan sarankan pertama tetap fisioterapi untuk dilatih. Ya, untuk dilatih dulu, untuk dilihat apakah dengan dilatih itu mencukupi atau tidak. Nah, kemudian kalau dengan sudah dilatih, pasiennya masih bilang tidak enak, masih pengen lebih stabil, ya kita
kita lakukan untuk operasi. Itu yang pertama, yang indikasi dari pasiennya sendiri, dari kebutuhan pasien, ya. Yang kemudian ada juga yang indikasi yang kita lihat, misalkan kita mau mencegah terjadinya istilahnya osteoartritis dini, di mana lutut yang tadi bergoyang akan menyebabkan permukaan sendinya jadi lebih cepat terkikis lah istilahnya. Nah, kalau itu menjadi pertimbangan, bisa juga kita lakukan ACL. Tapi tetap sebetulnya pertimbangan pertama adalah kebutuhan dari pasien. Kalau misalnya pasiennya tidak bilang, oh saya ini orang kerja kantoran saja, tidak terlalu olahraga, yang hanya dengan fisioterapi juga udah cukup. Gitu. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan dari Pramundita tadi ya. Ada indikasinya apakah harus operasi atau tidak. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Ini kebetulan kasus pribadi sepertinya. Dari Bisma Tanjoto, dia pertanyaan seperti ini dok. Saya sempat suspek ACL 2 tahun lalu, belum MRI, dan saat diperiksakan ke dokter lututnya masih stabil. Tapi lutut saya masih ada keluhan rasa nyeri. Dan sekarang kaput fibula saya menonjol. Bagaimana komplikasi dan indikasinya, dok? Oke, untuk itu memang agak susah ya kita nebak. Ya, soalnya nyeri belum tentu dari ACL. Bisa juga dari meniskus atau dari hal-hal yang lain. Dan memang lebih bagus kalau kita lakukan MRI, karena dengan MRI kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih pas. Satu lagi yang mengenai kaput fibula yang menonjol, kemungkinan ada perlu dilatih khusus supaya dia tuh tidak menonjol, itu biasanya karena dia begini. Jadi kelihatan jadi lebih menonjol. Kalau begini, jadi bisa lebih kelihatan menonjol. Jadi kita mau cari juga apa yang menyebabkan anatomi atau alignment dari kakinya itu berubah. Jadi semua nyeri itu enggak karena ACL-nya dok, yang mungkin ada jaringan lain ya di sana. Iya, betul. Yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, begitu tadi jawabannya untuk Bisma Tanjoto. Ini banyak banget dok yang nonton. Buat semua yang baru nonton atau baru masuk, perkenalkan nih Dokter Andreas, dokter ortopedi dari Kalimantan Selatan. Ada dok, banyak banget pertanyaannya. Ya mungkin kita cari yang kita coba jawab semua punya dok ya. Ada pertanyaannya tadi seru banget. Dia sudah operasi ACL 6 bulan dok. Kemudian banyak juga dok pertanyaan masuk dari teman-teman pasien yang survival ACL, sudah operasi, terus gerakan-gerakan seperti naik turun tangga, aktivitas lain itu ada bunyi dulu. Ya. Bisa dijelaskan nggak dok ke teman-teman semua bunyi itu karena apa? Atau ada masalah lagi kah? Atau seperti apa? Ya, oke. Kalau bunyi memang kita sudah dari IHKS juga sedang meneliti itu, kenapa bunyi ini tetap menjadi satu keluhan dari pasien. Walaupun biasanya tidak disertai nyeri atau gangguan fungsi. Ya. Jadi sampai saat ini kita hanya masih memperkirakan bahwa penyebabnya itu adalah dari anterior, istilahnya dari bagian depan sini. Ya, tapi ini biasanya kita coba dengan fisioterapi untuk memperkuat bagian quadriceps sehingga ini agak terangkat. Jadi ini nggak terlalu berbunyi begini. Tapi itu pun masih dalam ini ya, masih dalam kita tetap pantau, karena ada yang sampai 2 tahun tidak nyeri tapi tetap berbunyi. Jadi memang itu agak susah untuk istilahnya untuk kita menjelaskan ke pasien. Ya, cuma salah satu yang diperkirakan adalah ini. Ya, dan ini memang di Indonesian Hip In Society masih sedang kita bicarakan juga. Tentang bunyi setelah operasi tadi dok ya? Iya. Berarti kalau diibaratkan buat teman-teman dok, biar tahu bunyi itu apakah sesuatu hal yang berbahaya? Selama tidak ada nyeri dan tidak ada gangguan fungsi, itu kita masih anggap itu tidak masalah. Tinggal latihan fisioterapi, menguatkan otot-otot, karena memang pada dasarnya setelah ACL
trauma, biasanya otot-ototnya juga agak atrofi ya. Iya, betul. Betul. Kalau teman-teman mau tahu atrofi itu apa? Atrofi itu mengecil dok ya ototnya ya. Ya, ototnya mengecil. Ototnya itu misalnya mengecil, makanya di fisioterapi untuk dikembangkan lagi volume ototnya. Oke, terima kasih tadi yang sudah bertanya. Ada lagi dok pertanyaan dari SA.MuelMC. Dok, saya pernah mengalami cedera ACL dan saya atlet basket. Tapi dokter bilang tak perlu operasi karena hanya ada robekan sedikit. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, jadi kalau lari ada tambahan dok, maaf, kalau lari kadang agak unstable. Nah, ada unstable-nya. Okay. Ya, jadi gini, mungkin pada waktu pertama ACL itu kan bisa grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Jadi kalau dia putusnya hanya grade 1, biasanya kita tidak berpikir untuk operasi, tapi kita minta tetap latihan dulu, penguatan. Okay. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin saja ada cedera-cedera lain sehingga dia menjadi lebih tidak stabil. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita suatu waktu ada cedera harus langsung operasi, enggak juga. Kita tetap pantau dulu, latih dulu. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau dia membaik ya berarti udah selesai. Tapi kalau misalkan ada keluhan lain, kadang-kadang kita harus MRI ulang atau periksa yang baru lagi. Jadi baru kita bisa tentukan langkah berikutnya, ya. Jadi bukan berarti stop sampai di situ saja. Kita harus tetap latihan, memantau ya, bisa ke Verdi kan untuk sekalian latihan untuk memantau hasil dari latihannya bagaimana. Oke. Jadi kalau pentingnya suatu kondisi kesehatan itu kita perlu pemeriksaan yang lebih detail dok ya untuk mengetahui perkembangan pasien ya dok? Ya, kalau misalkan ada perubahan dari yang diharapkan berarti kita harus cek lagi. Oh ya, jadi itu teman-teman jawabannya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut, perlu evaluasi lebih lanjut, seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ada lagi dok pertanyaan yang menurut saya ini juga penting sekali. Dari Zumi Cahyanti, apakah ACL bisa menyebabkan kelumpuhan kalau tidak dioperasi dan ditangani dok? Oh, ya. Kalau tidak ditangani dok, iya. Ya, jadi kalau ACL itu dia tidak menyebabkan kelumpuhan karena dia adalah ligamen yang menghubungkan paha dan tulang femur dan tulang tibia, itu saja. Jadi dia pada dasarnya seperti ini, kalau dia putus, ya ini tidak akan lumpuh karena otot-ototnya berada di luar semua, yang putus yang di tengah saja. Tapi akan menyebabkan ketidakstabilan, itu saja. Dan ketidakstabilan bisa diimbangi dengan kekuatan otot yang lain. Jadi tidak menyebabkan kelumpuhan. Ya. Oke. Jadi itu ya, Mbak yang tadi jawabannya tentang ACL tidak menyebabkan kelumpuhan. Seperti itu. Cuma membuat lutut kita menjadi tidak stabil. Oke. Ya. Saya lanjut lagi ya dok, pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Yang baru gabung juga boleh pertanyaannya disampaikan di kolom komentar. Dr. Andreas dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke. Ada pertanyaan dari Wahidin _ Al-Ghifari. Dok, kalau ACL high grade, partial tear, bisa sembuhkah tanpa operasi? Pertanyaan seperti itu dok. Kembali lagi yang dimaksud dengan sembuh itu bagaimana ya? Kalau misalkan kembali seperti semula, tidak bisa. Tetapi bisa diperbaiki fungsinya. Jadi ACL yang robek di dalam, dia untuk penyembuhan secara alamiah di dalam itu udah susah. Tapi yang kita lakukan adalah penguatan otot-otot sekitar sendi itu sehingga bisa mengkompensasi ACL yang robek tadi. Oke. Berarti secara ACL-nya sembuh, nyambung lagi, itu nggak bisa gitu dok ya? Nah, tapi untuk menstabilkan sendinya dengan penguatan otot-otot tadi, itu bisa dok ya? Oke, gitu ya teman-teman. Jawabannya tentang ACL dan repair-nya, kesembuhannya. Oke, saya lanjut lagi dok ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nurul Cahayandari. Selamat sore dokter, saya mau bertanya. Apakah kalau ada fibrosis
bisa hilang sendiri tanpa harus diartroskopi? Biasanya ini sudah pejuang ACL nih dok, kalau pertanyaannya pertanyaan seperti ini. Iya. Oke. Dan ada lagi sambungannya. Apakah fibrosis bisa memperparah OA? Terima kasih dokter. Oke. Ya, fibrosis macam-macam ya sebetulnya. Fibrosisnya penyebabnya karena apa? Ya, kalau misalkan penyebab fibrosisnya adalah karena infeksi atau hal-hal lain, ya bisa. Jadi yang menyebabkan memperparah OA-nya bukan fibrosisnya, tapi hal-hal lain itu yang menyebabkan fibrosis itu yang memperparah, menyebabkan OA-nya bertambah. Tapi kalau misalkan fibrosis apakah bisa hilang? Biasanya dengan latihan bertahap, ya, dengan latihan gerakan range of motion dari sendinya diperbaiki, dia fibrosisnya bisa menjadi tidak bermakna, tidak mengganggu aktivitas lagi. Oke. Jadi apa boleh dikasih tahu ke teman-teman dok yang nonton 29 orang ini, fibrosis itu apa? Fibrosis belum tahu. Terbentuknya jaringan ikat yang di daerah tertentu yang menyebabkan gangguan dari gerakan sendi itu. Jadi jaringan-jaringannya tumbuh tidak pada tempatnya gitu ya? Oke. Seperti Jadi mengeras. biasanya teman-teman, jadi bisa fibrosis tadi bisa bikin lutut susah nekuk gitu ya dok, susah lurus. Iya, jadi mengganggu dari gerakan sendinya. Dan itu maksudnya ini kan kebetulan kita ngomong tentang ACL ya, itu bisa terjadi di semua sendi tubuh kita ya. Oh, tidak cuma di lutut ya dok ya? Iya. Oke. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Andika_TZR04. Latihan apa yang bagus untuk melatih kestabilan ligamen ACL? Oke, mungkin harusnya dari Ferdi yang jawab nih. Oh iya. Oke, boleh dok. Itu untuk latihannya mungkin lebih ke fisio ya dok ya? Iya. Jadi kalau teman-teman, kalau pertanyaan-pertanyaan seputar operasi, bagaimana penyakit itu, Dokter Andreas adalah yang expert di bidangnya. Dan mungkin kalau latihan fisioterapi mungkin di bidang itu ya dok, untuk program-programnya seperti itu. Iya. Bisa dikasih latihannya. Latihan. Oh iya, oke. Nanti bisa kita buat program latihan untuk menstabilkan lutut, tapi yang terpenting teman-teman, program latihan untuk menstabilkan lutut adalah bukan penguatan. Jadi kadang teman-teman banyak berpikir, oh kuatin deh lututnya main beban, main squat pakai beban, semuanya naik turun tangga lompat-lompat untuk melatih lutut biar stabil, bukan seperti itu. Latihan untuk menstabilkan lutut biasanya kita sebut dengan isometric exercise, yaitu menstabilkan kontraksinya dulu, jadi kontraksi paha depan, paha belakang, panggul, semua harus stabil, baru kita kasih program penguatan ke tahap selanjutnya, seperti itu. Nanti mungkin coba dari tim Mons Physio bikinkan videonya dok, untuk latihan kestabilan lutut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, buat teman-teman boleh yang baru gabung untuk bertanya. Selamat sore dokter, dari Anik Sutrisni 12. Saya nanya dengan dokter, untuk yang sudah diagnosa OA bagaimana dok? Nah, ini pertanyaannya tentang OA. Oke. Berarti atau mungkin yang iya, oke. Jadi pertanyaan seperti itu dulu. OA dengan ACL atau tidak? Atau kita langsung masuk saja dok, ACL plus sudah ada OA. Oke, kita jawab. Bagaimana dok? Jadi misalnya gini, kalau pasien dengan ACL, ya kita tahu bahwa dia akan mengindus OA gitu ya, karena tidak stabilnya. Tapi kalau dia sudah ada OA-nya, kita lihat lagi, kita nilai apakah pasien ini memerlukan perbaikan dari OA-nya dengan memperbaiki ACL, atau kita hanya perlu memperbaiki OA-nya saja. Jadi tergantung lagi sama umur pasien dan yang lainnya. Biasanya kalau orangnya sudah tua, di mana kita lihat kerusakan OA-nya sudah begitu banyak, kita tidak memperbaiki ACL-nya lagi, tapi kita langsung memperbaiki OA-nya. OA-nya. Iya, jadi seperti itu. Kalau misalkan atlet dok, dia atlet sudah ACL lama, sedangkan sudah didiagnosa OA juga.
Apakah ACL-nya dulu? Bisa juga, tapi kembali lagi dia targetnya dia apa? Oh iya. Target pencapaian prestasi yang masih mau dia kejar apa? Jadi itu memang agak susah kalau disamaratakan ke semua orang, karena tiap orang nanti punya target masing-masing. Jadi kalau kita lihat, kita akan pertimbangkan di situ. Kita akan banyak bicara dengan pasien per pasien, apa yang dikejar, apa yang bisa kita lakukan, apa yang dia bisa lakukan latihannya, begitu. Iya. Jadi nggak bisa sama rata. Betul. Oke. Ini jawabannya kayaknya sudah terjawab ya. Tentang ACL plus OA itu semuanya nggak kita bisa samaratakan sama kata dokter tadi. Jadi setiap pasien berbeda tergantung kebutuhannya, tergantung pekerjaannya ya dok. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari SA.Muel MC. Gerakan workout apa yang menyebabkan cedera ACL semakin parah? Oke. Mungkin saya coba jawab ya dok tentang exercise ini. Ya. Gerakan workoutnya, kalau saya boleh saran, kalau teman-teman sudah ke sport physio atau ke fisioterapi yang bisa untuk cedera ACL, untuk yang di sport physio biasanya kita menghadapi 4 fase yang harus dilewati pasien. Fase pertama, 2, 3, dan 4. Fase 1 adalah teman-teman harus lulus ROM-nya, nekuknya lurusnya harus lulus, harus sama normal, harus tanpa ada nyeri, harus bisa jalan normal. Itu lulus fase 1. Kalau teman-teman baru lulus fase 1, tapi belum lulus fase 1, tapi mau langsung main workout yang beban, maka ACL-nya akan bertambah parah. Tapi kalau teman-teman mengikuti program, misalkan fase 1 terus fase 2, itu biasanya sudah main beban. Nah, workout untuk fase 2 biasanya workoutnya aman untuk beban apa aja. Tapi tetap harus dikonsulkan dengan dokter dan dengan fisioterapinya. Seperti itu. Jadi banyak sekali workout di dunia maya, tapi tidak semuanya bagus untuk ACL. Yang paling parah adalah dia belum bagus kontraksi ototnya, tapi main beban. Biasanya meniskusnya kena, sama kata dokter tadi, cedera ACL plus meniskus plus OA juga, gitu. Karena ototnya belum nangkep di sendinya, gitu. Oke. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke, ada lanjut lagi dok, saya sambung ke pertanyaan selanjutnya dari BMW Group Story. Apakah besar kemungkinan cedera ACL tanpa operasi dalam jangka waktu lama mengakibatkan OA lebih cepat? Besar nggak dok kemungkinannya? Ya, kalau gini, kita bicara dari penelitian ya. Memang dikatakan dari penelitian, orang dengan ACL bisa mempercepat terjadinya osteoartritis. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang masih meragukan hal itu. Nah, cuma kalau kita lihat dari mekanisme ketidakstabilan lutut, ya masuk akal bahwa kalau orang ACL-nya rupture, itu mempercepat terjadinya osteoartritis. Tapi kita kembali lagi sama aktivitas masing-masing orang. Ada yang orangnya ACL-nya putus, tapi aktivitasnya tidak terlalu banyak. Ya otomatis gesekan sendinya tidak terlalu besar. Ya, jadi bisa jadi dia walaupun ada ruptur ACL, OA-nya tetap saja tidak cepat terjadi karena dia istilahnya menghemat pemakaian lututnya. Jadi kalau kayak osteoartritis ini dikatakan sebagai penyakit wear and tear. Jadi karena kita pakai dia lama-lama aus. Ya, jadi kalau jadi seperti ban mobil ya, kalau ban mobil banyak dipakai, ya dia cepat aus. Kita contohkan mobil truk. Mobil truk itu dia kerja keras, bebannya berat, cepat ganti ban. Dibandingkan kalau mobil rumahan. Mobil balap, ngepot-ngepot, kiri kanan, ngebut, ya cepat habis juga bannya. Dibandingkan sama mobil rumahan. Jadi kembali lagi seperti itu. Kita mungkin ACL-nya putus, tapi kita hemat memakai lututnya, ya nggak apa-apa. Kita pakai lututnya dengan hati-hati ya, kemungkinan OA-nya juga pasti lebih kecil. Dibandingkan dengan istilahnya pemain sepak bola yang harus lari terus, harus gocek sana, gocek sini ya, kemungkinan untuk osteoartritis walaupun dia tidak punya ruptur ACL, itu pasti lebih besar. Iya, betul.
Tergantung tadi aktivitas pasiennya ya dok? Iya, pasti itu. Oke, jadi aktivitas teman-teman seperti apa? Apakah itu akan mempengaruhi lututnya atau tidak? Itu semua berpengaruh. Dengan mengurangi porsinya, misalkan sudah ada ICL dengan mengurangi porsi olahraga yang berat, mungkin bisa menjadi solusi pertama ya dok, Iya. biar OA-nya tidak tambah parah. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini mungkin sudah tadi dokter jawab tentang ICL tadi tidak bisa menyambung secara alami ya dok. Iya. Ada pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Faisal Rashid underscore, kenapa tidak terjadi? Oke, jadi tadi bertanya, kenapa ICL putus tidak bisa sambung kembali secara alami? Dan kenapa tidak terjadi pembusukan otot atau tidak terjadi pembengkakan? Ya, kalau otot sama ACL memang beda ya. Jadi otot itu yang jaringan di luar dari sendi itu. Sedangkan ACL sendiri adalah ligamen yang di dalamnya. Jadi begitu dia putus, jadi seperti karet ya. Begitu dia putus, dia akan ketarik atas bawah. Jadi kan menjauh. Jadi nggak bisa nempel lagi. Ini yang terjadi. Ya. Secara simpelnya seperti itu. Walaupun selain itu, ini berada di dalam sendi yang ada cairan sendi yang menyebabkan ini juga nggak bisa sembuh secara alami gitu. Ya. Dan nggak perlu khawatir untuk masalah pembusukan atau yang lain karena itu beda lagi mekanisme untuk pembusukan itu kan karena pembuluh darahnya atau karena ada penyakit lain. Jadi ini beda ya. Dan boleh dibilang sebetulnya banyak juga orang-orang yang tidak ada keluhan tapi memang dia ada cedera. Ya, dia tidak tahu karena ya tidak merasa keluhan karena dia bukan atlet atau dia tidak pakai lututnya seperti tadi ya. Kalau dia pakai lututnya buat sehari-hari aja mungkin tidak ada keluhan. Ya. Oke. Ya. Jadi tadi berbeda ya dok, pembusukan, pembengkakan dan yang ligamen tidak stabil itu semuanya berbeda ya. Ya. Oke. Saya langsung lanjut ke pertanyaan teman-teman. Saya mungkin pilih yang sudah dijawab, mungkin saya akan lalui ya. Oke. Saya lanjut lagi ke pertanyaan dari Steverly underscore Mariano. Izin dok, bagaimana cara mengurangi resiko cedera ACL untuk atlet sepak bola atau basket? Mungkin lebih ke preventifnya dok. Ya, kalau untuk itu memang banyak sekali kita bisa lihat di FIFA 11 Plus ya, itu dia mengajarkan cara-cara untuk prevensi. Dan kalau kita lihat di internet juga memang banyak usaha-usaha untuk latihan-latihan yang penting. Nah, kalau misalkan beberapa pelatih memang sudah mengajarkan itu kepada anak didiknya, yang biasanya dilatih Dok ya. Sepertinya terputus. Oke. Silakan dok. Jadi, sudah mulai terdengar. Jadi kita latih dia untuk posisi loncat dalam posisi lurus dan kita latihan untuk mendarat ya, latihan mendarat baik di bosubol atau di balance board itu untuk latihan kita loncat. Dan ingat pada waktu loncat turun mendarat kakinya nggak boleh muter keluar. Jadi tetap align satu garis semua. Itu latihan-latihan yang memang harus dikerjakan. Terus kemudian ini kan kembali lagi kita tadi sesuai judulnya, apakah kalau sudah ACL putus tidak bisa lagi? Enggak, bisa. Bisa kembali lagi, bisa back to game. Bahkan kita punya beberapa pasien yang sudah operasi ACL, tapi masih bisa dapat emas. Ya, ada beberapa atlet yang sudah latihan lagi, dia bisa. Jadi memang bisa. Tergantung lagi dengan latihan-latihan ini. Apakah harus semuanya dioperasi? Kita juga ada kasus di mana latihannya begitu bagus sehingga dia tidak tanpa operasi pun dia masih punya kestabilan yang cukup baik untuk mencapai prestasi yang dia inginkan. Ya, kita banyak cerita-cerita di atlet-atlet SEA Games kita yang memang sudah melewati
ruptur dari ACL. Jadi buat atlet-atlet, buat teman-teman yang kebetulan ada ACL, jangan putus asa dulu. Memang sesuai sama judul kita bahwa memang bisa dengan operasi, tapi bisa juga dengan fisioterapi dan latihan yang bagus. Ya, cuma memang ada saat-saat tertentu di mana mungkin selain ACL ada hal lain yang menyebabkan agak susah untuk latihan. Ya, itu yang kita harus cari. Jangan-jangan ada meniskusnya juga, atau mungkin ada masalah lain sehingga dia tidak bisa mencapai performa yang diinginkan. Itu yang kita perlu periksa lebih lanjut dulu, ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, paradigma sekarang yang berkembang, aduh udah cedera aja, udah nggak bisa, udah langsung pensiun, hilangkan paradigma itu ya dok, karena banyak sekali di luar sana atlet-atlet yang sudah bisa survive, yang sudah bisa back to game lagi, comeback stronger lagi pasca operasi ACL atau pasca putus tanpa operasi, seperti itu. Jadi jangan langsung down, tetap berusaha untuk meningkatkan kesembuhan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dok, pertanyaan selanjutnya dari Frey Herdiansyah. Untuk pasien dengan umur di atas 35, pasca operasi agar bisa normal lagi biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Oke, ini mungkin cerita tentang ligamen yang kita ganti ya, ligamen yang sudah dipasang, itu dia akan kembali gambarannya sama seperti yang normal kalau dicek dengan MRI itu setelah 9 bulan. Jadi setelah 9 bulan tuh graf yang kita pasang dengan yang aslinya itu tidak ada perbedaan dari gambaran MRI. Jadi dianggap itulah kekuatan yang sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari program-program latihan, memang program latihan itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ya, dan baru kembali ke sport. Tapi kembali lagi sebelum kembali sport harus memenuhi lulus tadi, lulus 1, lulus 2, lulus 3 yang seperti tadi dijelaskan. Iya. Ya. Oke, jadi itu ya. Masalah umur masalah umur. Kalau dia sudah usia tua, apakah bisa kembali latihan? Bisa saja, karena selama dia punya kekuatan otot, kestabilan otot, nggak ada masalah sih. Ya, bisa. Selama ototnya bagus, itu menunjang untuk latihan aman dok. Betul. Ya? Dok, usia seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan menarik dok dari anaknya Doyo. Oke, dok, kalau meniskus dipotong, resiko OA lebih rentankah? Untuk absorbernya jika meniskus dibuang bagaimana? Betul. Dari penelitian memang meniskus kalau dibuang akan lebih besar terjadinya OA. Tapi kita mesti lihat juga dibuangnya seberapa banyak sih. Ada yang dibuang total meniskusnya, ada juga yang cuma parsial. Itu biasanya untuk meniskus yang memang tidak bisa dijahit, ya. Ada robek-robek kecil, itu cuma dibersihin, istilahnya di trimming ya, dibuangin yang mengganggu saja. Jadi dokter pasti akan selalu mempertahankan meniskusnya. Kalau terpaksa banget baru nggak bisa diapa-apain baru, ya. Otomatis kalau memang sudah meniskusnya nggak ada, dalam artian nggak ada total ya, bukan parsial atau bagaimana, ya kemungkinan osteoartritisnya lebih besar. Dan oleh karena itu, kalau kita memang kebetulan sudah tahu bahwa kita ada masalah dengan meniskus kita, ya kita mulai latihan-latihan dan olahraga yang lebih hemat lutut. Ya. Mengganti olahraganya mungkin dok ya, jalan yang terbaik. Ya, bisa dengan cara itu. Oke, ini dok, nggak terasa, sepertinya waktu kita tinggal 16 menit lagi. Asik sekali ngobrol sama teman-teman yang baru gabung juga. Selamat datang di live-nya Mons Physio. Kita bersama sama Dr. Andreas, dokter ortopedi dan traumatologi yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, saya lanjut lagi dok, pertanyaan dari Ali.YN13. Sore dok, saya suspek ACL 3 tahun lalu. Suspek 3 tahun lalu, belum ada tindakan lanjut, masih menunggu jadwal MRI. Yang mau saya tanyakan, jalan jauh, semisal di mall atau
jalan banyak, biasanya kenapa lutut kadang rasa panas? Oke. Kalau untuk jalan sih biasanya sih harus dilihat lagi. Mungkin karena ACL-nya rusak, otot-otot jadi mulai tidak stabil. Karena pada waktu nyeri pasti kan kita mengurangi olahraga, mengurangi latihan. Jadi kemungkinan otot-ototnya mungkin sudah mulai lemah. Ya. Jadi kalau otot kita lemah, kemungkinan kita bisa jadi nyeri. Contohnya seperti kita tidak biasa ngangkat beban 5 kg, terus kita pakai beban 5 kg, otomatis pada awalnya kita akan merasa nyeri. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita kebetulan ototnya lemah, kita bawa jalan banyak, ya kita pasti nyeri. Nyeri itu bisa artinya pegel atau bisa yang lain. Nah, kalau kita mau memperbaiki itu ya kita harus latihan dulu. Ya, bisa juga ya kita cari penyebabnya apa. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya. Kita harus lagi periksa lebih lanjut tentang lututnya tadi ya dok ya. Ya, atau karena selama banyak sekali. Belum bisa periksa ya mungkin kita mulai coba ambil latihan-latihan untuk menguatkan otot itu. Betul. Oke, tadi pertanyaannya. Lanjut lagi ya dok, pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Dari Uno_Teguh, apakah ada batas usia penderita ACL untuk dioperasi? Kalau yang sudah menderita ACL yang mungkin sudah lama, saat usia muda dia kena dok, dan sekarang mungkin sudah hampir 40 tahun, apakah sebaiknya dioperasi atau tidak? Saran dari dokter. Ya, kembali lagi kebutuhan dari pasien. Pasiennya mau menggunakan lututnya untuk olahraga yang berat atau tidak. Kalau dia tidak, ya biasanya kita lihat latihan-latihan yang bisa dilakukan. Kalau memang dengan latihan-latihan itu targetnya tidak tercapai, baru kita pikirkan untuk operasi. Apalagi kalau usia sudah di atas 40 tahun, biasanya pada waktu operasi kita lihat, kalau misalkan pada waktu operasi sudah terjadi kerusakan atau osteoartritis yang berat, biasanya kita langsung bilang sama pasiennya, ini sudah begini, apakah kita lanjut dengan ganti ACL atau tidak? Karena kalau sudah rusak berat ya tidak terlalu bermakna penggantian ACL itu. Jadi tetap harus ada komunikasi, maunya pasien bagaimana, terus habis itu target yang bisa kita capai bagaimana. Ya. Kalau misalkan tadi 40 tahun mau masih main basket, ya mungkin dioperasi dok ya? Mungkin aja, kalau misalkan memang itu kebutuhannya dia ya. Iya. Oke. Jadi semua tergantung keputusan pasien dan kebutuhan pasien, gitu ya dok? Iya, betul. Oke. Ada yang bertanya tadi dok, dari Ahmad Fikri _11. Tadi kita sudah bahas dok, kalau misalkan post-op ACL itu bunyi tapi nggak sakit. Sekarang post-op ACL 11 bulan, ada bunyi krek-krek, kemudian masih ada bengkak, itu bagaimana dok? Ya, bengkaknya mungkin kita mesti lihat juga, kita mesti cari. Memang artinya gini, sesudah penanganan ACL, kalau memang masih ada keluhan yang berlanjut, kan kita harus periksa lagi. Apa ada sesuatu yang mengganggu di dalam lututnya. Ya, itu kadang-kadang kita harus mungkin cek cairan sendinya lagi, atau kita kalau masih bengkak mungkin harus kita aspirasi, dan mungkin juga bengkaknya terjadi karena sudah ada osteoartritis, bisa juga. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan istilahnya goal operasi itu tidak memuaskan gitu ya, masih ada keluhan bengkak atau bunyi atau yang lainnya tadi. Dan itu bukan berarti kita diamkan, tapi boleh juga kita cek sekali lagi, mungkin MRI ulang atau yang lain yang harus kita cek untuk lihat itunya. Ya. Soalnya sudah 11 bulan sama yang dokter sampaikan tadi, 9 bulan itu sudah matang sesuai penelitiannya. Gitu loh. Jadi kita mesti cari ada penyebab lain nggak gitu. Betul. Jadi mungkin itu solusi dari teman tadi, Ahmad Fikri _11, untuk coba konsultasikan lagi dan coba MRI ulang gitu. Saran dari dokter. Oke, saya lanjut dok. Cukup saja. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman. Dia ACL-nya robek, tidak putus total, masih boleh main bola atau tidak? Sudah kemudian hampir sama. Dua teman-teman yang pertanyaan hampir sama. Ya, kembali lagi. Kalau dia main bola,
apakah dia merasa cukup stabil atau tidak. Jadi dia mungkin tidak putus total, kita bisa kuatkan otot-ototnya untuk mengimbangi gerakan dari sendinya. Kalau itu sudah bisa ya beres kan, nggak perlu ini lagi, nggak perlu khawatir lagi. Jadi diimbangilah dengan otot-otot yang lain sehingga dia bisa mencapai targetnya dia. Ya, tapi kalau misalkan olahraganya dia atlet yang berat seperti itu ya, kita harus benar-benar latih benar-benar supaya jangan sampai terjadi cedera yang menyebabkan yang tadinya parsial jadi total kan gitu. Betul. Jadi teman-teman, itulah sebenarnya pentingnya untuk berkonsultasi ke dokter. Jangan misalkan ambil ilmu dari sana atau kata orang semuanya, jadi langsung main aja. Akan lebih sangat bijak kalau teman-teman mencoba untuk berkonsultasi, mencari jalan yang terbaik gitu ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya dok dari LD Marcelino. Kalau bentuk kaki X bisa normal lagi kah dok? Sama pertanyaan dari saya dok, apakah kaki X itu bisa mempengaruhi menambah risiko ACL dok? Bisa, karena kan kita tadi berbicara kalau dia kakinya udah X gini, dia tinggal muter dikit bisa lebih berat ininya, bisa lebih berat tekanan ke ACL-nya sehingga lebih gampang putus dibandingkan dengan yang lurus. Ya. Nah sekarang kaki X, apakah kaki X bisa dioperasi atau perlu dioperasi? Nah, pertanyaan perlu dioperasi apa enggak dulu. Jadi mungkin dari luar kelihatan kakinya X, tapi kan kita harus periksa dulu mekanismenya, berat badannya itu jatuhnya di mana. Jadi itu perlu di ronsen dulu, baru kita bisa bilang lah bagaimana itu kelanjutannya. Karena nggak bisa dengan disamaratakan lagi semua yang X harus operasi atau semua yang O harus operasi, harus tetap dilihat lagi satu persatu kasus per kasus. Iya, betul. Jadi tadi teman-teman, kaki X bisa mempengaruhi atau meningkatkan risiko ACL ya. Jadi perlu dicek juga ACL-nya di asesmen lebih lanjut, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah perlu di exercise saja atau perlu dioperasi? Seperti itu. Oke. Saya coba cari. Oke, ini pertanyaan dari saya pribadi ya dok. Kalau misalkan dok, teman-teman sudah operasi ACL, apakah ada kemungkinan bisa putus lagi dok? Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Ya, jawabannya seperti ini. Yang normal bisa putus. Ya. Kira-kira yang sudah diganti bisa putus nggak? Ya, pasti bisa. Tergantung dari traumanya lagi. Pada waktu dia sudah diganti, terus kemudian melakukan cedera lagi, misalkan jatuhnya nggak pas lagi, ya bisa aja putus lagi. Nggak pas lagi. Iya. Iya. Itu berlaku buat semua ya. Misalkan orang patah tulang, terus habis itu suatu waktu kecelakaan lagi, ya bisa patah lagi. Iya. Jadi jangan beranggapan ya dok, kalau misalkan sudah operasi ini udah aman, nggak bakal lagi, jangan beranggapan seperti itu ya dok. Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Tanya selanjutnya, dok mau tanya untuk joint laxity pada ankle, apakah harus dilakukan tindakan operasi? Nah ini ke ankle nih dok. Jadi gini, kalau dia ada joint laxity, biasanya seluruh badannya joint laxity. Oke. Ya, jadi misalkan bisa dicek, dia kadang-kadang jarinya diginiin bisa sampai ke sini ya. Ya, itu kan dia berarti sudah ada joint laxity. Tapi joint laxity itu mesti diingat bahwa itu sesuatu yang terjadi pada 30% manusia. Jadi kalau dibilang apakah itu abnormal, ya itu seperti variasi ya. Jadi, nah sekarang bagaimana caranya supaya joint laxity-nya tidak mempengaruhi banyak hal? Ya kembali, joint laxity itu adalah ligamennya yang laxity. Ototnya kita latih supaya kuat, supaya dia mengcover laxity-nya itu. Jadi kembali lagi latihan otot lagi. Nah sekarang seperti itu. Kalau ankle-nya laxity biasanya juga disertai dengan flat foot dan yang lainnya. Itu kita bisa latih penguatan ininya,
otot-otot di daerah ankle juga untuk latihan-latihan penguatan itu. Ya. Oke. Jadi itu tadi ya untuk jawaban tentang laxity, berarti hampir semuanya laxity. Oke. Ada pertanyaan lagi dok tentang ACL robek yang lutut kiri. Sepertinya lutut kiri atau kanan tidak ada perbedaan ya dok ya? Ya, nggak ada perbedaan lutut kiri. Sama ya dok ya. Jadi mau kiri atau kanan ya. Yang penting jangan ACL kalau bisa ya dok. Oke. Oke, jadi teman-teman kita sebentar lagi sepertinya off kanal Instagram 5 menit lagi. Kalau teman-teman berkenan boleh di capture, boleh di tag ke Dr. Andreas Siagian sama tag Mons Physio ya. Selanjutnya nanti kita bakal kasih live yang berhubungan dengan edukasi tentang olahraga tentunya. Oke, dari dokter kami dari tim Mons Physio mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk share ke teman-teman yang di Instagram yang sudah nonton kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dok, saya akan beri kesimpulan pertemuan kita tadi. Kalau teman-teman semua, kalau cedera ACL itu tidak harus semuanya dioperasi. Boleh dioperasi, boleh tidak. Seperti itu, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Jadi untuk melakukan tindakan untuk tidak dioperasi tentunya perlu exercise. Exercise yang tertentu. Dan untuk melakukan tindakan operasi pun diharuskan untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter ortopedi. Seperti itu. Kemudian perkara tema kita, untuk jangan pernah patah semangat untuk ketika terjadi cedera ACL, itu adalah sangat penting. Karena banyak sekali di luar sana teman-teman yang comeback stronger setelah operasi ACL. Apalagi pemain-pemain di luar negeri ya dok. Banyak sekali di luar sana yang sudah berprestasi, bahkan setahun bisa comeback main lagi. Gitu. Di Indonesia juga. Iya, betul. Apalagi di Indonesia yang sudah ada di depan mata. Yang di SEA Games, yang baru-baru, Asian Games, banyak sekali. Jadi jangan khawatir, sekarang, khususnya di Kalimantan Selatan, kita punya dokter yang bagus, fasilitas yang bagus, kemudian jangan pernah berhenti untuk berusaha untuk bisa comeback lagi ya dok, setelah cedera ACL ya. Ya, semangat. Oke. Semangat. Oke dokter, terima kasih. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Buat dokter sekali lagi dok, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk gabung di live Instagram bareng kita semua. Oke. Saya tutup dok, ada kata-kata atau sepatah dua patah kata buat teman-teman di luar sana? Ya, semangat aja. Karena kita memang lagi dalam keadaan yang kadang-kadang membuat kurang bersemangat ya. Sudah misalkan cedera kemudian lagi corona ya dok, aduh susahnya. Jadi penting sekali buat teman-teman semua untuk bersemangat terus, jangan pernah putus asa. Banyak di luar sana yang lebih sebenarnya untuk terus bersyukur saja kalau dari saya pribadi gitu dok. Oke dok, saya lagi mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dalam live Instagram kali ini. Buat teman-teman juga terima kasih dokter atas waktunya. Sehat-sehat terus ya dok. Salam buat keluarga di rumah. Sama-sama. Oke. Sama. Bye. Terima kasih teman-teman.